Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kami hanya berpesan, ya bisa aja semua orang sudahi. Kira-kira gitu. Oke, Bang, tapi di klarifikasinya Pak RK sendiri, dia di sini kan ada bilang pertemuan dan hanya untuk permohonan kuliah, bantuan kuliah terhadap LM sendiri, Bang. Gimana, Bang? Tadi kan aku Bang bilang nggak ada bantuan. Nah, maksud saya, kalau bantuan itu yang disampaikan itu kan terkait dengan bantuan kuliah. Nah, hanya pertemuan sekali. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya. Nah, itu aja diikutin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil. Berarti adanya pertemuan itu, Bang. Kalau pertemuan sekali itu ada hanya untuk bantuan uang kuliah, sebagaimana dimaksud dalam klarifikasi tersebut. Lokasinya benar di Palembang. Kita tidak tahu lokasinya. Uang kuliah itu yang 100 juta itu, Bang? Terkait dengan uang kuliah 100 juta segala macam, kita tidak tahu, itu sudah dibantah oleh Pak, sudah disampaikan dalam klarifikasinya, hanya pertemuan sekali dan kemudian hanya untuk bantuan uang kuliah. Pak RK baik banget ngasih uang tulisan. Ya, sebagai manusia saya pun baik memberikan bantuan ke orang lain. Kalau Pak minta saya kasih juga. Apakah ada penampilan Indonesia pada saat itu sebagai model bodyguard gitu Gini, soal pertimbangan, saya tidak mau menjawab pertimbangannya. Itu adalah ranah dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi. Nah, ikutilah apa yang ada di dalam klarifikasi tersebut. Kami pengacara itu hanya melihat konstruksi hukumnya saja. Itu ya. Kan tadi katanya Sudah tambah yang rekan kita. Jadi begini loh, yang menjadi peristiwa hukum ya, yang harus menjadi connect dengan peristiwa hukum adalah kembali lagi yang saya tadi ulangi, apakah anak yang diklaim oleh saudara LM itu adalah anaknya Pak RK? Itu kok yang diklaim oleh beliau itu. Jadi kalau soal hubungan uang kuliah segala macam, itu bukan masalah hukum. Seandainya ketemu pun, apakah itu masalah hukum? Nggak ada. Jadi kembali lagi, di mana? Silahkan bercerita. Makanya kami di sini hanya mengambil peristiwa hukum. Ada peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa di mana kita harus pilah-pilah mana peristiwa hukum, mana yang bukan peristiwa hukum. Saya misalkan kenal di jalan dengan seorang wanita, terus kemudian saya kasihan, berbelas kasihan misalkan, saya kasih lah, karena dia misalkan membutuhkan sesuatu. Apakah itu peristiwa hukum? Menjadi peristiwa hukum ketika saya berbuat sesuatu yang katakanlah mengintimidasi, memaksa, atau memanfaatkan sesuatu secara melawan hukum. Ini yang kembali lagi yang saya tekankan, kita jangan kemana-mana. Yang menjadi pokok yang disomasi oleh pihak LM adalah soal anak. Dan dimintain pertanggungjawaban kepada Pak RK adalah anak. Soal hidup, biaya hidupnya segala macam. Itu yang kita sikapi. Pak, menurut tadi kan karena ada kericuhan ramai akhirnya RK melaporkan. Gimana? Karena ada kericuhan, kegaduhan, akhirnya RK melakukan ke Polreskrim. Nah, yang tadi Abang sudah bilang ada niat baik dari sana, kita akan mediasi. Artinya ada kata maaf dong, Pak. Tidak ada kata maaf lagi. Apakah dimaafkan dari kelakuan si Lisa sendiri? Nanti kita lihat, kita ikuti dulu proses hukumnya. Tadi kan saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan ada dialog sepanjang yang bersangkutan bertindak baik. Nah, tapi saat ini kita hormati proses hukum yang saat ini sedang ada di Barreskrim. Jadi kita patuhi aja apa yang ada sekarang. Tapi intinya kalau cari minta maaf, gimana? Tidak baik kalau Nanti kita lihat, nanti kita lihat seperti apa Berapa perkembangannya. lama, Bang, di Barreskrim sendiri akan ada panggilan mungkin? Ya, nanti ikutin aja Mbak. Nanti prosesnya tentu ada nanti dari mulai panggilan-panggilan. Untuk pengajuan saksi sendiri siapa aja yang mungkin sudah diajukan? Ya, terkait dengan saksi kami sudah sampaikan ke Barreskrim.
Namun sekali lagi, karena ini menyangkut kode etik, kami tidak menyampaikan nama-nama saksi. Yang pasti saksi yang kami sampaikan adalah orang yang mengalami sendiri, yang mengetahui sendiri, dan melihat sendiri apa kejadian ini. Jadi kriteria saksi yang kami sampaikan itu sesuai dengan KUHP sendiri. Tapi sekali lagi mohon izin, sesuai dengan kode etik, kami tidak menyampaikan ke publik siapa-siapa saksinya, karena kami tidak mau mengumbar-umbar sesuatu yang sebetulnya dalam proses penegakan hukum. Salah satunya mungkin ada ajudan dari KPK sendiri, Bang. Pokoknya teman-teman, rekan-rekan semuanya, bahwa saksi sudah kami sampaikan ke Bareskrim, nama-namanya sekali lagi dengan segala hormat untuk menjunjung tinggi kode etik, kami tidak menyampaikannya. Termasuk inisial AA, Bang. Kan selama ini Kan tadi kan saya sampaikan bahwa kami dalam posisi ini tidak menyampaikan nama-nama karena itu menyangkut kode etik. Silakan, ada lagi? Bang, akan ada komunikasi dengan pihak yang kemarin preskon itu, Bang? Ya, nanti kita lihat kondisinya ya. Bang, motifnya apa sih, Bang? Kalau dari pihak KPK itu materi apa ada pemerasan juga akhirnya dia membuat ke publik? Atau politik, Bang? Motifnya. Kami tidak bisa menyimpulkan apa motifnya, tetapi dalam klarifikasi Pak Ridwan Kamil sendiri sudah menyampaikan ada dugaan motif ekonomi. Gitu ya. Apakah ada pemerasan? Sebelumnya misalnya meminta jumlah besar. Tadi kan saya sampaikan, kami dalam di sini tidak bisa menyimpulkan seseorang apa motifnya. Itu harus putusan hukum ya, pengadilan. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan klarifikasinya bahwa dugaan motif ekonomi seperti itu. Tapi di Sobat itu ada permintaan nggak per bulannya berapa? Nggak ada. Berarti motifnya cuma ekonomi ya, Pak? Gimana? Untuk memenuhi. Ya itu tadi kan sudah disampaikan. Itu kan kesimpulan Anda kan. Yang pasti Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi dugaan motif ekonomi itu seperti itu. Itu tertuang dalam somasi juga, Bang. Motif ekonominya maksudnya tertuang dalam somasi atau seperti apa? Gimana? Tertuang dalam somasi atau gimana? Motif ekonomi. Atau laporan dari Bukan, ini kan tadi pertanyaannya seperti itu, bahwa di dalam somasi, terkait somasi itu tidak ada motif-motif yang disampaikan. Itu tadi seperti kan rekan kami sudah menyampaikan bahwa terkait dengan pengakuan hak anak saja. hanya pengakuan aja ya, Bang? Ya. Ya, Terima kasih. Ya, makasih. Oke ya. Closing statement kami satu, bahwa kami minta kepada masyarakat, publik siapapun itu untuk menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim. Karena janganlah menebar-nebar atau berspekulasi atau apapun bentuknya di media sosial. Kami menghargai siapapun yang berpendapat. Tapi sekali lagi, mari sama-sama kita menunggu hasil dari proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Saya kira itu dari closing statement kami. Makasih banyak. Karena ini kan masalahnya terkait dengan masalah pribadi beliau, jadi tidak ada urusan dengan Pak Ibu dari Cina. Saya kira gitu ya, cukup ya. Tadi kan sudah dibuat holding statement. Somasi itu kan mereka menyampaikan somasi. Kita sudah menjawab somasinya. Pertama, kita menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan. Menurut kita, dalil-dalil tersebut tidak benar. Yang kedua, silakan lakukan upaya hukum. Yang ketiga, klien kami punya hak untuk mencadangkan hak untuk melakukan upaya hukum. Nah, ini maksudnya adalah sekarang kami melakukan pelaporan ke Bareskrim. Nah, itu buktinya sekarang. Jadi maksud dari mencadangkan hak itu adalah hak daripada Pak Ridwan Kamil, klien kami, untuk melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pelanggaran Undang-Undang IT. Nah, itu maksudnya. Ada strategi apa nih, Bang, bisa dikatakan untuk mencadangkan hukumnya sendiri nih? Tidak ada strategi, karena Pak Ridwan Kamil kan menempuh upaya hukum. Kenapa? Karena ini pilihan. Karena eskalasi, ini kan semakin meluas terhadap tuduhan itu. Karena eskalasinya semakin meluas tuduhan, tentu ini kan merugikan Pak Ridwan Kamil sendiri. Makanya Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Gitu. Ini kan bisa dikatakan ada revalidasi
sendiri yang akhirnya buka suara, Iya. diwakili orang pengacaranya terkait ayah biologis ini. Tanggapannya seperti apa? Gini, kami tidak mau berkomentar terlalu jauh ya terkait dengan itu. Tapi yang pasti bahwa setelah kami lihat, kami dengar kuasa hukumnya menyampaikan ada yang mengaku sebagai ayah biologis, itu kan dalam bentuk keterangan. Itu keterangan dari pengacaranya. Yang tentunya keterangan ini ke depan bagi kami akan menjadi saksi. Artinya kan berarti kan kliennya pengacara tersebut ya bertindak sebagai saksi, ya akan kami sampaikan nanti ke Barreskrim. Semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pengacaranya itu menjadi poin bagi kami untuk kami serahkan ke penyidik, bagian dari proses penegakan hukum. Artinya memang ini adalah suatu apa ya, bisa dikatakan menjadi saksi kunci juga gitu. Ya, yang pasti bahwa dengan munculnya ini, ya tentu ini jadi saksi juga gitu loh dalam kasus ini. Karena kan kalau tidak salah di media disampaikan bahwa dia siap tes DNA yang disampaikan oleh lawyernya. Nah ini kan berarti ya pengakuan yang disampaikannya itu bahwa anak ayah biologis ya itu sesuatu yang bagi kami surprise gitu loh. Oh ini ada apa ini? Nah kami sendiri kan nggak kenal siapa mereka. Nah kalau itu terjadi ya pengakuan itu yang tentunya akan menjadi bagian dari proses penegakan hukum ini. Kan itu. Kira-kira. Bang, kabarnya sendiri ini kan ada kabarnya bahwa Ibu Cinta sendiri sudah ajukan gugatan. Nggak ada. Hoax itu kok. Ya menurut kami hoax karena nggak ada informasi seperti itu pada kami.